Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Kita sampai saat ini masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah shaum, sebuah ibadah yang memang diwajibkan kepada kita sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini izinkan kita Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah materi tentang peta fikih muamalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana posisi fikih muamalah itu dalam Islam? Kita melihat bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, din asyamil wal kamil, agama yang sempurna dan agama yang menyeluruh. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian mengatur urusan manusia ini, baik menyangkut terkait dengan urusan manusia itu sendiri dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga dengan orang lain. Karena itu perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam itu bagaimana mengatur hablum minallah, manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara akidah dan juga ibadah. Manusia mengatur dirinya sendiri, kaitannya bagaimana dia makan, minum, berpakaian, dan juga akhlak. Dan juga hablum minan nas, bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia yang lain atau bermuamalah. Karena itu kemudian muamalah itu bisa kita lihat dalam 4 hal. Pertama, kaitannya dengan iqtisadi, kaitannya dengan ekonomi. Kemudian ijtima', kaitannya dengan sosial. Kemudian dengan pendidikan, dan juga terkait dengan siasi atau terkait dengan politik. Nah, yang kita bahas adalah muamalah dalam hal iqtisadi, dalam hal ekonomi, tentang sewa menyewa, tentang jual beli, tentang utang piutang, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Profesor Rawas Qal'ahji dalam kitab beliau Mu'jam Lughatul Arabiyyah, beliau menjelaskan yang namanya muamalah adalah hukum-hukum syara yang terkait dengan urusan dunia. Artinya hukum-hukum Islam yang mengatur urusan manusia, interaksi manusia dalam kehidupan dunia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum yang mengatur interaksi manusia di dalam kehidupan dunia. Secara khusus, fikih muamalah yang dimaksud adalah ilmu tentang hukum-hukum yang mengatur interaksi manusia dalam kehidupan dunia, khususnya terkait dengan urusan harta atau fikih muamalah maliyah.
Kira-kira penting nggak kaum muslimin kita memahami fikih muamalah? Kalau dilihat bahwa dalam kehidupan ini ya, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk mencari yang halal, meninggalkan yang haram, maka di sini ada urgensi fikih muamalah, bahwa di dalam kehidupan ini, di dalam kita mencari nafkah, tidak sekedar mencari makanan, minuman untuk kita dan keluarga, tapi di sana ada halal dan haram. Ketika seseorang berusaha, berbisnis, tidak hanya berbicara tentang untung dan rugi, tapi bagaimana kemudian di sana apakah ada akad-akad yang batil atau tidak. Berarti di sana ada halal dan haram, ada dosa dan pahala, dan berujung kepada surga dan neraka. Karena itu jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini ya, berada dalam sebuah zaman, akhir zaman, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ya'ti zamanun la yubali ahadun min halalin aw haramin. Riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, akan tiba masanya nanti suatu zaman di mana seseorang tidak peduli lagi harta yang dia dapatkan apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan kita bisa melihat saat ini betapa banyak orang yang mengatakan jangankan mencari yang halal, yang haram pun susah. Maka kita kaum muslimin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mencari yang halal saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, mencari yang halal adalah kewajiban bagi seorang muslim. Mencari yang halal hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim. Dan Nabi juga mengingatkan kita bahwa akhir zaman ini, kata Nabi, sungguh akan datang pada kalian satu zaman di mana tidak tersisa seorang pun kecuali mereka memakan harta riba. Yang tidak memakan harta riba juga akan terkena dampak daripada riba itu. Karena itu jemaah kaum muslimin, bagi seseorang yang ingin mencari harta untuk makan keluarganya, atau bagi seorang pengusaha, bagi seorang pebisnis, mau tidak mau dia harus belajar fikih, khususnya fikih muamalah, dan hukumnya adalah fardu ain. Bagi orang yang ingin berjual beli, bagi orang yang ingin berbisnis, maka belajar fikih muamalah hukumnya adalah fardu ain. Kenapa? Karena kalau dia tidak belajar fikih, dia dikhawatirkan akan terjatuh kepada harta yang haram, pada akad-akad yang batil. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi seorang pengusaha wajib hukumnya untuk mempelajari akad-akad bisnisnya. Wajib hukumnya kemudian untuk mempelajari bagaimana mengembangkan hartanya agar tidak jatuh kepada kebatilan. Maka dengan itu insya Allah hartanya menjadi harta yang berkah. Maka dengan itu insya Allah keluarga yang diberikan oleh dia dari hartanya akan mendapatkan keberkahan pula. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi urusan mencari harta itu tidak sekedar kemudian mencari harta itu, tetapi di sana ada halal dan haram. Tidak sekedar kemudian untung dan rugi. Karena itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fikih muamalah itu urgen, penting untuk dipelajari. Bagaimana akad sewa menyewa, bagaimana jual beli yang syar'i, bagaimana kita memiliki karyawan, bagaimana kita mengadakan perjanjian dan seterusnya. Hal itu semua dibahas dalam fikih muamalah. Mudah-mudahan demikian bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.